balik sama gue kurang fan channel Andromeda dan ya balik lagi sama gue di konten Andromeda News ya setelah news kemarin dan kemarin gue mutus untuk reaction ya karena emang ya udah lama aja cuy ya kita tidak bikin konten reaksi ya jadi gue ya kita kembali ke konten anime news ya dan kemarin itu yang selama gue 2 minggu kelewat itu cuman ya newsnya kurang greget ya untung aja ya oke ya paling yang kelewat itu cuman for your eternity yang sekarang gue newsin sekarang nih ya to your eternity cuy itu bakalan dapat season 2 nya di fall 2022 cuy. Kalau ini kan versi namanya bahasa Inggrisnya cuy ya. Kalau versi bahasa Jepangnya namanya itu adalah bentar cuy ya, Fumetsu no Anatae ya. Fumetsu no Anatae. Dan kalau nanya bang lu nonton Fumetsu no Anatae di mana ya? Gua nonton di Kiji cuy ya. Selain itu di sini juga ada di Aniwan, tapi itu Aniwan Asia, tapi itu subtitlenya bahasa Inggris cuy ya, bagi yang ya males nerjemahin ya. Walaupun sebenarnya bisa itu cuman males gitu cuy ya untuk baca subtitle bahasa Inggris ya, karena kalau ada Indonesia kenapa tidak cari Indonesia gitu. Kalau gue sih kayak gitu cuy, jadi gue nonton di Ikiji. Di Ikiji itu ada subtitle bahasa Indonesia nya cuy ya, tinggal diganti doang ya, Ikiji ya kan. Nah itu cuy ya, dan ini gue downloadnya di handphone, ada aplikasinya juga ya, aplikasinya di Android iOS juga ada harusnya itu cuy ya. Karena gue pakai Android, at least di Android ada ya, gue nontonnya di Android di HP ya kan, atau bisa langsung websitenya cuy ya, Iki gitu ya. Kalian cari aja di Google Iki gitu ya, nanti bakalan keluar kok ya kan. Itu bakalan keluar itunya cuy ya, season 2 nya di fall cuy ya, di fall. Berarti itu di fall itu kalau kalian lihat di sini berarti itu Desember, Oktober, Desember ya. Oktober sampai Desember, mungkin keluar Oktober gitu cuy ya. Oktober tahun depan itu cuy ya, yang artinya sekarang udah kelar misi itunya, Fumetsu no Atae ya, itu udah keluar semua. Dan gue udah nonton dari ongoingnya, dan pendapat gue 1 sampai 10 gue kasih nilai rating 8,6 cuy dari for to your eternity atau Fumetsu no Atae. Karena gue sedikit dari cerita-ceritanya sedikit tersentuh deh, tersentuh, pengen tahu kelanjutannya gitu cuy, dan bilang gantung juga enggak cuy itu cuy. Ada gue penasaran itu ada beberapa karakter itu nanti season 2 nya itu gimana itu cuy ya, apa namanya tuh kelanjutannya gimana, terus evolusi akhirnya gimana itu cuy ya. Dari zero kita bakal lihat dari fusi ini, dari zero ya, dari nggak tahu apa-apa kayak baik ya, kayak fase binatang liar ya, fase hidup hitam yang bilang itu ya, udah sampai kayak manusia gitu ya, darinya kayak masih labil ya kan masih labil gitu juga ya, sampai nanti mungkin di season 2 nya dia lebih tegas gitu ya, lebih tidak labil gitu ya, lebih kuat lah ya. Kalau di season 1 kan fusinya kayak versi kayak ya dari kayak fase kayak bayi gitu ya, anak-anak remaja ya, kayak gitu lah ya, itunya lah ya, dari karakternya. Jadi dari karakter buildingnya, dari semuanya, dari for eternity semuanya di emas dengan baik gitu ya, khususnya fusi dan ya karakter-karakter yang lainnya gitu ya. Jadi ya tidak sia-sia gitu ya, misalnya ada yang mundar tidak sia-sia karena buildnya itu kerasa gitu ya. Walaupun kita udah tahu nih, wah ini siapa nih bakalan mundar gitu ya, kalaupun kita udah tahu tapi kita nggak tahu siapa nih, jadi ini kan. Dan itu udah, kalaupun kita tahu episode berikutnya tuh bakalan ada yang mundar gitu ya. Dan tapi ceritanya dari masing-masing karakter tuh modalnya nggak sia-sia, itu bagus gitu ya. Jadi ya itu alasan aku kasih 8,5 dalam review gua, keren banget. Yang belum nonton To Your Alternative atau Fumetsu nonton ya kan di Iki ya kan, atau Aniwan ya, satu bahasa Inggris. Di Iki ada subtitle bahasa Indonesia, jadi langsung aja meluncur Iki gitu cuy ya, untuk tuh Fumetsu no Anatae gitu ya. Itu gua recommended banget sih ini ya. Ini jalan ceritanya sih kalau gue bilang sih ya termasuk sebenarnya berat ya, berat tapi nggak ya berat lah ya, berat lah ya, tapi ya ini emang ada ganda jadi romansnya, jadi
beratnya nggak berat banget kayak romance gitu ya, kayak ya gitu lah ya, cuman berat temen berat aja gitu ya. Jadi ya itu aja ya kan, dari yang kelewat kemarin untungnya ya, dan yang lainnya cuman ya PV segala macem gitu aja yang gua kelewat ya, udah 2 minggu libur ya kan dari anime news ya. Dan ya sekarang aja langsung aja, yang pertama itu ada ini cuy ya, bakalan ada short anime ADG gitu ya. Bentar ya, setelah tadi ada gangguan cuy ya, kucing gua mau berantem gitu cuy. Dan ya gua record milih malam-malam karena tidak ada suara, ternyata suaranya tuh kucing berantem gitu cuy ya kan. Dan ya gue udah usir gitu ya, tidak jadi berantem dia, tidak jadi gendut. Jadi ya kita lanjut aja ke topik ya. Topik utama itu bakalan ada original short anime namanya Deji Meets Girls ya. Deji Meets Girl itu, ini udah gue bukain, Deji Meets Girl ya, bakalan keluar di 1 Oktober ya. Sini PV-nya udah keluar gitu ya. Dan run timesnya itu bakalan 1 jam 30 menit ya, 1 jam setengah gitu ya. Ini kayaknya sih bakalan satu doang ya, ini kayaknya bakalan 1 episode doang kayaknya ya, kayaknya ya, nggak tahu, kita bakal lihat aja. Yang mau cari sinopsisnya cari sendiri, karena ini gua nggak sengaja nggak cari sinopsisnya atau translate ini sinopsisnya, karena kita bakal langsung lihat PV-nya gitu ya. Kecuali kalau kita nggak ngerasain PV-nya baru enggak gitu ya, gue bacain itunya ya sinopsisnya gitu ya. Jadi ini kan genre fantasi slice of life ya, another slice of life, dan studionya Lidens Film ya. Kalau misalnya kita lihat dari Lidens Films, ini dia yang bikin Yamada Kun to Seven no Majo ya, yang bikin Tokyo Revengers ya, yang bikin uh, Last Dungeon ya kan, yang bikin Roku dan ini pokoknya ya, Roku Denasi ya. Ini gue udah nontonnya, kasih record ini gue udah nonton, keren banget ya. Kebanyakan dari Lidens Film anime udah gue tonton ya sih. Dan ya gue tidak, di sini tidak ada anime yang gue uh, kurang gitu ya, menurut gue bagus-bagus semua. Jadi ya bagi kalian yang penyuka slice of life silahkan tunggu aja. Di sini official watch-nya belum diketahui ya, kemungkinan nanti mungkin ya, mudah-mudahan ya Museum Indonesia itu nayangin Deji Meets Girl ini ya, dari tagnya itu genrenya fantasi slice of life ini gitu ya. Mudah-mudahan di bahasa Indonesia tuh nampilin ya, bakalan ada ya di tanggal 1 Oktober 2021 ini ya. Atau nanti mungkin Aniwan Asia bikin, bisa pantengin ya Muse, terus Iki, Bilibili ya, Bilibili ya kan, Bilibili kan namanya ya, bentar ya, Bilibili itu juga ada aplikasinya ya. Ya Bilibili ya, Bilibili. Jadi Bilibili itu yang paling GG itu keren, yang paling keren itu di aplikasinya lah ya, di Android, iOS harusnya juga ada. Kalian cari aja Bilibili, di situ juga ada anime ya kan. Gue nonton Mega Mirio di sana, karena di itunya di Muse yang ada ya, karena emang kalau ditambahin sampai di Muse ya bakalan langsung strike 1 gitu cuy ya, karena emang ecchi gitu, ecchi ya, apa ecchinya nggak sehat itu High School XD ya, ecchinya medium ya, ecchinya medium ya. Jadi gue nonton di Bilibili itu udah ada, dia tuh udah ada skip intro ya kan. Dan gue juga nonton anime itu namanya, lupa gue judulnya itu. Nah ini Suki ga Michiko Isekai Dochu, ini gue juga nonton di Bilibili cuy. Dan yang di handphone kerennya itu yang di aplikasinya ada auto skip intro sama auto skip outro gitu, itu udah keren banget cuy. Tapi di website juga ada ya, di website itu gue nggak tahu ya, itu mungkin ada, mungkin gue nggak tahu gitu cek settingannya di mana. Itu yang di website nggak ada fitur skip intro gitu ya. Ini fitur skip intronya keren banget coy, dari Bilibili aplikasinya. Jadi ya gue nontonnya di situ, silahkan ya, mungkin bisa, mungkin bakalan di situ juga ya mungkin. Tapi ya kayaknya sih kalau di gak ada genre itu, apa namanya, gak ada genre isinya, harusnya di Muse bisa tayang ya. Mudah-mudahan kita dapat lisensinya ya dari Deji Meets Girl ini ya kan, dengan fantasi slice of life. Nanti kita kita langsung aja nge-reaction itu PV-nya aja ya, dan mudah-mudahan nggak copyright gitu ya.
sini dari Avex Picture ya kan. Dan ya linknya nanti gue taruh di deskripsi ya, linknya dari semuanya yang PV yang bakal gue reaction cuy. Jadi ya kalau misalnya pas gue play tiba-tiba langsung ke ending ya, itu langsung ke selesai abis reaction PV-nya, langsung gua simpulkan apa yang gue lihat dari PV-nya itu berarti copyright ya, dan tidak copyright gitu ya. Oke, oke, sini ada musik. Oh, ini karakter utamanya ya. Nah, sini bagi yang bisa baca kanji ya silakan ya, bacain buat gua karena gua nggak bisa baca kanji. Oh, ini karakter utamanya ya, keren-keren. Oh, ini oh dari gambar, oh gue dari gambarnya ini dia kayak apa ya, kayak khas gitu, gimana sih, dari gambarnya sederhana sederhana tapi gue suka coy, ini gue suka yang kayak gini cuy. Wih, ini mungkin belum itu ya, karena gue nggak tahu bakal promis apa enggak, tapi kalau dari genrenya sih fantasi slice of life ya, gue nggak tahu nanti bakalan gimana ceritanya ya, karena gue juga jarang nonton anime genre slice of life, mungkin temen gue ya Sultan gitu ya, mungkin ya kita tungguin aja gitu ya, mungkin bakal gue tonton. Ini kan short anime ya, short original short anime cuy, dari shortnya original cuy, TV gitu cuy ya, dan rantainya 1 jam 30 detik, 1 menit 1 jam kan sih, 1 menit 30 detik cuy, dan episodenya kita bakal nggak tahu berapa. Dan dari runtime ini kan gua ngomong dari tadi kan 1 jam ya, udah hell man, ini 1 menit coy, 1 menit 30 detik ya, 1 menit setengah ya, itu ya dengan gambar yang seperti tadi khas ya, khas apa namanya tuh, gue suka lah ya, itu 1 menit 30 ya kan, kita nggak tahu mungkin bakal dapat 12 episode atau 10, biasanya sih yang 1 menit setengah ini biasanya sih 12 gitu ya. Dan ya kalian tahu ya, di fantasi itu biasanya di ending-ending tuh konfliknya bakalan itu banget lah ya, bakalan intens banget ya di akhir-akhir ya. Tapi ya gue nggak tahu, tapi biasanya yang gue ngeliat itu fantasi slice of life tuh apa gitu ya. Dan ini gue nggak tahu fantasinya bakalan gimana, jadi kita tungguin aja, dan tungguin di Oktober tanggal 1 2021 cuy ya, mudah di museum itu ada ya, di museum ya kan, atau ya animan atau apa ya, dan si museum mudah ada ya, nampilin ini anime ya, Deji Meets Girl ya kan. Dan iya ya kan, selanjutnya ya itu ada anime itu Takagi-san ya, Takagi-san ya kan, ini ya kan, Karai Juzo no Takagi-san ya, bakalan ada season, bakalan dapat season 3 nya di bulan Januari, dan movie-nya di 2021 ya, bakalan kalau dapat season 3 nya sama movie-nya cuy. Sini udah gue lihat, gue bukain. Untuk movie-nya masih no image ya, kasih nggak tahu bakalan gimana. Untuk movie-nya slice belum ada. Terus studionya Shin Animation cuy, kalau kita lihat dari season 3 nya sama cuy, dan season sebelumnya kayaknya sama sih, gue gak pernah. Oke, sama ya, sama. Dan oh ini Overwatch ada di Netflix cuy, dari season 2 nya ada di Netflix ternyata. Gue sih udah nonton ya season 1 season 2 cuy, dan overall dari Takagi ya, dari karya Yuzun Takagi-san, dari season 1 sampai season 2 gue udah nonton itu ya 8 dulunya ya, 8 lah ya, ini kan itu keren banget lah ya kan. Kalian mungkin banyak udah nonton kan, ini salah satu anime yang terkenal ya. Dan ya season 3 nya bakal keluar di bulan Januari, source-nya masih manga, mungkin yang baca manganya bakalan tahu bakalan gimana. Dan di genrenya ada komedi, ada romance, cool ya, ini ceritain tentang uh, kehidupan anak sekolah gitu ya kan, kehidupan anak sekolah cuy, antara si Takagi sama itu gua karakter utamanya namanya lupa cuy ya, nama ini ya bocah ini gue lupa namanya coy, biasanya gitu ya kan, baca kalau anime tuh lupa namanya cuy ya. Nah iya, sama Nishi kita, jadi ini ada dua bocil ini cuy ya, itu ya duduk sebelahan ya kan, canda-candaan ya seru gitu cuy ya. Dan ya
mungkin nanti misal karena ada romance ya di mana dia duduk sebelahan dengan si Takagi ya kan, dan ya jalan-jalan ya, saat jalan itu ada benih-benih ya, benih-benih lope-lope gitu ya kan, benih lope-lope. Nah serunya di situ cuy ya, serunya di situ ya. Dan gue nggak tahu nanti bakal gimana setiganya karena emang slice of life gitu cuy ya, kayak of slice of life gitu ya. Ini ya gue bilang tadi ya, gue jarang nonton anime ya, a slice of life gitu ya. Ya gue ya sedikit lah jam terbang gue nonton anime model slice of life gitu cuy. Gue tidak bisa memberikan banyak itu informasi ya, atau bahkan prediksi gue di setiganya ya. Ini prediksi gue sih bakalan nanti setiganya sih bakalan dapat 8 lagi ya, 8 lagi ya kan, ya mudah aja ya kan, tidak ada yang miss itunya, miss eksekusi gitu ya. Nah ini dia studionya ini udah banyak garap anime slice of life gitu ya, dan banyak yang belum gue tonton ternyata ya, yang garapan si Shin Animation ya, baru Takagi-san doang. Ini gue juga belum nonton ini, padahal keluar 2020 boy, gue kemana aja boy, mana boy. Jadi ya langsung aja ke next informasi karena udah menit ke 10 ya, udah 10 menit. Yang terakhir itu ada anime Tesla Note yang akan keluar di tanggal 3 Oktober 2021 tentunya ya. Nah sini ada gue bukain Tesla Note 2021 3 Oktober ya, Oktober 3 2021. Ini apa namanya tuh, settingan tulisan tanggal orang luar gitu ya, kalau orang luar kan bulan tanggal tahunnya, kalau Indonesia tanggal bulan tahun gitu ya. Kalau misalnya luar itu dibalik cuy, bulan dulu baru tanggal gitu, baru hari gitu ya, baru hari ya, baru tanggal 3 gitu ya. Dan studionya Gambit ya, Gambit ya, Gambit itu baru garap Tesla Note dari animenya ya kan. Dan ini itu ya, dari itu tweetnya Tesla Note udah gue follow, tenang aja. Jadi kalau ada informasi terbaru itu apa namanya tuh, gue kasih tunjuk gitu ya. Nih kan animasi Tesla Note akan disiarkan mulai tanggal 3 Oktober ya, Tokyo Mix ya, setiap hari Minggu mulai 3 Oktober jam 11. Ini jam 11 tanggal itu Jepang ya mungkin ya, ini pasti sih ya. Kalau di musim mungkin keluar tanggal berapa, jam berapa nggak tahu ya. Ya B11 hari Selasa mulai 5 Oktober itu jam 1 gitu ya. Dan ya itu gitu ya, dan gue bakal bacain aja sinosisnya ya kan. Udah 12 menit juga by the way ya. Jadi sinosis gue dari jurnal Otaku ya, ini juga salah satu website yang websitenya itu bagus menurut gue, dan juga informasinya lebih lengkap daripada website gue. Kalau kalian buka website gue itu udah jarang ya, gue udah jarang ngetik lagi gitu ya, karena isinya cuma buat rekomendasi gue gitu ya. Dan newsnya gue lebih enak daripada gue nulis, itu gue lebih enak ngomong gitu ya. Bagi nanya rekomendasi itu di webnya ada ya, gue kasih ya. Walaupun tuh gue belum update lagi buat rekomendasi anime gitu ya. Jadi ya aja buka dan support gitu ya web 2 dan channel ini gitu ya. Sini dari jurnal aku lengkap semuanya ya, tuh tulisannya lengkap ya. Adaptasi anime manga Tesla Note ya, karya Tadashi Kubo ya, bla 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 namanya, jelasin bla 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 ya. Sini model tulisannya juga kok kalian lihat kayak tulisan gue juga, modelnya gue juga ngikutin kayak dia cuy ya, kayak dia ngikutin ya. Tulisan dulu begini ya, terus model begini cuy. Nah ya kan gitu ya kan. Dan bedanya dia ya di awal sama sih ya, ya sama cuma ya kayak gitu pokoknya gitu lah ya. Kita nggak nge-review web gitu ya. Gue baca aja sinopsisnya. Mission T adalah operasi intelijen yang bertugas untuk menyelamatkan dunia dari keruntuhan. Sang karakter utama Negoro yang berarti sebagai ninja sejak muda dan dibesarkan sebagai agen intelijen terbaik ya kan. Nah Negoro bekerja sama dengan agen intel dan membawa misi untuk takdir dunia. Tujuan misi ini untuk mengembalikan peninggalan dari pencipta jenius Nikola Tesla. Kan kalau kalian Nikola Tesla itu pencipta listrik
cuy ya. Saat of Tesla ya, dapatkah keduanya uh, menyelesaikan misi dengan melewati agen intelijen dari negara lain dan mengincar fragmen yang sama cuy ya. Ini uh, keren banget ya, apa namanya, dengan genre ini. Kayaknya sih gue bakalan suka ini anime cuy, tapi kita lihat aja. Karena kan dari genrenya gue suka banget nih action, udah action soalnya trailer ya itu, dari genrenya gue udah suka ya. Tapi kita lihat aja nanti eksekusinya bakalan gimana. Dan ya kalau terlalu gore mungkin tidak bisa musik gitu ya, karena terlalu gore ya bakal strike ya. Gue juga tahu ya kalau di YouTube itu ya, kalau misal terlalu gore bakalan dolar kuning ya. Kalau nggak dolar kuning strike ya, paling parahnya gitu cuy ya. Ya mungkin dolar kuning kalau terlalu gore gitu ya. Ya menurut tapi sih menurut sih di musik ya, keluar di musik, keluar musik Indonesia ya kan, atau IKI gitu cuy ya, dapat ini lisensi dari Tesla biar kita bisa nonton official langsung cuy ya. Dan kalian catat tanggalnya, tanggal mainnya tanggal 3 Oktober cuy 2021 gitu cuy. Dan ya mungkin itu dulu news kita pada video kali ini. Jangan lupa itu subscribe cuy ya channel ini, dan ya kalian bisa buka website gua ya, kalaupun belum update lagi, udah lama belum nggak update. Itu isinya rekomendasi cuy ya, rekomendasi dan kayak rekomendasi anime segala macem gitu cuy ya. Kalian juga kalau malas baca full, kalian tinggal buka aja, buka cuy ya, pokoknya buka gitu ya kan, buka itu terus baca aja judulnya ya. Kalau bawa baca aja judulnya gitu cuy. Dan judulnya udah, biasanya gue juga kalau nyari rekomendasi anime di web, gue juga bacanya kayak gitu cuy. Gue juga bacanya kayak gitu. Misalnya gue bisa nyari rekomendasi anime apa gitu cuy, gue bisa cari di website terus gue klik gitu cuy ya. Itu gue baca judulnya, biasanya baca judulnya doang, judul sama studionya itu ya, biar gue ingat ini anime ini studionya ini gitu ya. Gue biasanya baca gitu ya. Kalian bisa ngikutin cara baca gue, karena sisanya kalian tinggal contoh gitu ya. Ya mungkin ya sekian dari gua ya kan. Jangan lupa juga gabung Discord gua. Kalau linknya nanti link invitannya ya ada, biasanya gua seminggu itu live streaming sekali cuy, jadi jangan sampai terlewat gitu cuy ya. Untuk misalnya bang ya kan, itu live main PGR, live nya kapan lagi cuy, kalian nanya gitu. Itu PGR, gua live PGR itu next banner gitu cuy ya, next banner ya. Sekarang ya kalian bakalan ngeliat gue farming, battle point, habis itu udah ya gue setiap hari gitu-gitu doang ya, main PGR. Gue masih main PGR next banner ya cuy ya. Ya mungkin nanti sebelum next banner, saya udah next banner nih, gue belum buka kumpul, mungkin gue nunjukin kemarin aja senjata gitu cuy ya, gue dapat apa gitu cuy. Dan mudah-mudahan untuk next banner tiket gue udah aku kumpul gitu cuy, dan kita bisa bicara lagi. Dan mudah-mudahan kita hoki 6 kali putar itu dapat ya, 6 kali putar dapat 60 kali putar ya, bukan 6 kali putar mah buset oke banget cok ya kan. Dan ya mungkin itu aja penjumpa video kali ini, dan sekian dari gua, goodbye, dadah.